Shalom kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC dimanapun berada. Hari ini saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik. Dan mari bersama-sama kita bersaat teduh dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan. Dan hari ini kami mau kembali belajar kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami tentang holiness, kekudusan yang Kau mau untuk kami terus kerjakan dalam hidup ini. Roh Kudus, urapi setiap kami untuk mengerti dan memahami setiap nilai kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan pengajaran tentang kekudusan dan saya berikan temanya hari ini adalah Kuduslah kamu bagian yang kedua. Kita baca dulu ayatnya. Baik. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Ingat, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar. Artinya usahakan kekudusan. Kejar. Namanya kejar itu berarti serius. Tidak bisa jalan, tidak bisa pelan-pelan, tetapi cepat. Kejarlah kekudusan. Mengapa? Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang tidak akan pernah melihat Tuhan. Kemarin kita belajar bahwa kekudusan adalah atmosfer atau area di mana Tuhan itu bekerja. Dan kita tahu bahwa kekudusan itu dimulai dari dalam hati lalu keluar. Jadi kudus itu bukan dimulai dari luar ke dalam. Tapi kekudusan itu dimulai dari dalam keluar. Ingat saudara dan saya, lewat karya penebusan Tuhan, engkau telah dikuduskan. Ada roh yang baru dalam diri saudara. Ada hati yang baru dalam diri saudara. Dan saudara harus ingat bahwa semua dosa, semua kejahatan ya, yang terjadi di luar kita itu dimulai dari hati. Jadi kekudusan juga dimulai dari hati. Begitu pentingnya saudara dan saya hari ini memperhatikan. Kejar kekudusan. Jadi kalau engkau telah dikuduskan oleh Tuhan, Tuhan mau jangan berhenti. Tapi terus kejar kekudusan. Terus upayakan kekudusan. Dengan cara kerjakan kebenaran. Dimulai dari hati. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana akan terpancar kehidupan. Jadi kekudusan dimulai dari hati. Dan kalau saudara ingin melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kuasanya, mujizatnya, berkat-berkatnya. Maka mau tidak mau saudara harus ada di atmosfer di mana Tuhan bekerja, yaitu kekudusan. Banyak orang berpikir begini, Pak, mana mungkin di zaman kayak begini hidup kudus. Mari sama-sama kita akan mulai. Ingat, kekudusan dimulai dari dalam hati. Kuduslah kamu. Dimulai dari hati saudara. Saya ajak saudara untuk melihat sebuah ayat firman Tuhan. Mengapa Tuhan menginginkan saudara dan saya kudus. Imamat pasal 20 ayat yang ke-26 berkata begini, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saya ulang ya, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jadi tujuan Tuhan menguduskan kita adalah supaya kita ini memisahkan, dipisahkan. Jadi setelah kita dikuduskan, saudara harus mengambil keputusan memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Artinya saudara dan saya harus mengerti mengapa Tuhan menginginkan saudara kudus, supaya engkau tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Engkau itu milik Tuhan.
Dan Tuhan ingin sebagai milik kepunyaannya, saudara boleh melihat rencana, karya, anugerah, kuasa yang Tuhan karyakan untuk saudara. Yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kudus dalam bahasa Ibrani yang artinya kados. Artinya adalah sesuatu yang lain sehingga patut dipisahkan. Maksudnya adalah saudara dan saya dipisahkan untuk suatu pekerjaan yang tidak biasa. Tuhan menginginkan saudara kudus supaya engkau bisa mengalami atau masuk pada perkara-perkara yang tidak biasa yang Tuhan sudah rancangkan untuk saudara. Itu sebabnya kalau hari ini sebagai umat Tuhan kau tidak melihat, tidak mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup ini, mungkin kita perlu cek apakah kita ini benar-benar sudah menjadi seperti yang diinginkan Tuhan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Anda memisahkan diri. Kalau Anda berani memisahkan diri dari hal-hal yang sia-sia, memisahkan diri dari hal-hal yang percuma, Anda mau keluar dari area di mana dulu kita suka dosa di situ, lalu engkau keluar dari area itu, dengar. Keputusanmu untuk keluar dari area itu sama dengan engkau sedang menggenapi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan bersiaplah di area di mana Allah bekerja, yaitu kekudusan. Kita akan mengalami berkat, kuasa, dan pertolongan-pertolongan yang ajaib dalam kehidupan kita. Saya rindu di bulan Maret ini dengan tema holiness yang tidak banyak dibicarakan dalam khotbah-khotbah di gereja, Anda akan menjadi bagian dari karya Tuhan yang Anda bisa lihat dan Anda bisa saksikan. Tuhan memberkati. Dan besok kita akan belajar kembali kebenaran-kebenaran dari firman-Nya tentang seri Holiness atau Holiness Series. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa, kami boleh belajar satu hal lagi dari kekudusan. Engkau menginginkan kami untuk hidup kudus, supaya kami sadar bahwa Engkau memilih kami untuk dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, untuk mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Hari ini, biarlah kami belajar untuk hidup kudus, arahkan tangan-Mu, biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.